Perkenalkan, nama saya Elfrida Kristina Silalahi, NPM 19010100157. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca, jenis membaca, tahap-tahap membaca, metode membaca, strategi membaca, dan pendekatan membaca. Ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi diberikan oleh Bapak Juni Singarimare, SPD. Baiklah, yang pertama, pengertian membaca. Menurut Arigan, pada tahun 2013, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Menurut Financier dan Bonhomme atau Tarigan tahun 2013, membaca adalah suatu proses yang bersangkut paut dengan bahasa. Membaca adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu bahasa tulis yang ditulis oleh penulis yang kemudian dibaca oleh pembaca guna memperoleh informasi atau pesan dari tulisan yang ditulis oleh penulis. Berikut ini menurut Tarigan atau tujuan membaca berdasarkan bahan yang digunakan, antara lain: A. Membaca untuk mendapat pengetahuan atau informasi. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini adalah membaca dalam hati. Bahan baca yang dapat digunakan antara lain laporan atau peristiwa perjalanan, pertandingan, berita tentang penemuan hal baru, buku-buku pelajaran, majalah-majalah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. B. Membaca untuk mengukur perkembangan keharuan dan keindahan. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini adalah teknis atau nyaring. Dapat pula membaca dalam hati untuk jenis-jenis bacaan tertentu seperti prosa fiksi. Bahan bacaan yang cocok untuk tujuan membaca seperti ini adalah puisi, sajak, prosa, birama, drama, dan prosa fiksi biasa. Yang kedua adalah jenis membaca. Menurut Tarigan pada tahun 2014, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca, proses membaca dapat dibagi menjadi: A. Membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan membaca bersuara dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicara yang hidup. B. Membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turun aktif auditory memory atau ingatan pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot kita. Menurut Tarigan pada tahun 2014, dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas. Yang pertama, membaca eksentif. Membaca eksentif berarti membaca secara luas, objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi: B. Membaca sekilas. Membaca sekilas atau membaca dengan cepat untuk mencari atau mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Yang B. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan untuk menyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan pada tahun 2014, yang termaksud dalam membaca intensif adalah A. Membaca telaah isi.
Yang pertama itu membaca teliti. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh pembaca untuk meneliti bahan bacaan yang dianggap penting dan disukai oleh si pembaca. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Membaca pemahaman terdiri dari beberapa macam, yaitu B. Membaca telaah bahasa. Yang pertama, membaca bahasa. Tujuan utama membaca adalah memperbesar daya kata dan pengembangan kosakata. Yang kedua, membaca sastra. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dan karya sastra. Baiklah, yang ketiga, tahap membaca yang disampaikan oleh Abidin pada tahun 2013. Proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Ketiga tahap ini diterapkan oleh Abidin pada tahun 2013. Baiklah, yang A, tahap atau kegiatan prabaca. Tahap atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Skema ini sendiri adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, tindakan atau peristiwa. Dalam hal ini, siswa harus memiliki konsep-konsep tentang tinjauan bahan cetakan dan tentang hubungan bahasa bicara dan bahasa tertulis. Variasi kegiatan prabaca dikemukakan oleh Hadley pada tahun 2013 menyatakan bahwa pada tahap prabaca terdapat 3 kegiatan yang ditetapkan dalam proses pembelajaran membaca, antara lain: yang pertama, curah pendapat untuk membangkitkan ide yang dimiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru dan melakukan apresiasi pembelajaran tentang hal-hal yang memiliki kaitan dengan wacana yang akan dibawa siswa. Yang kedua, melihat judul tulisan. Hadley bacaan, grafik, gambar, atau unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Pada tahap ini, siswa membuat dan mencoba hipotesis atau isi wacana. Prediksi ini akan menumbuhkan rasa kepenasaran siswa terhadap bacaan atau memotivasi siswa untuk membaca. Karena pada akhirnya kegiatan baca siswa diharuskan membandingkan prediksi yang dibuat dengan isi wacana yang sebenarnya. Selanjutnya adalah D. Metode pembelajaran membaca. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu kerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yusuf pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut. A. Metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Tahap-tahap metode turnamen membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, prabaca. A. Tahap persiapan. Di mana tahap persiapan ini? Yang pertama, guru mempersiapkan materi berikut. Strategi membaca menurut Nur Kilas pada tahun 2012. Ada beberapa strategi dalam pembelajaran menyimak, yaitu sebagai berikut. A. Strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Penggunaan secara strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif
membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Adapun tahap pengajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengemukakan tujuan pembelajaran, membacakan judul teks, bertanya jawab dengan siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul bacaan sebagai pembangkit pengalaman dan pengetahuan siswa serta mengemukakan hal-hal pokok yang perlu dipahami siswa dalam membaca. Yang kedua, guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Yang ketiga, guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa sejalan dengan kegiatan membaca yang telah dilakukannya. Kegiatan itu bisa berupa menjelaskan penggunaan struktur ungkapan dan peribahasa dalam bacaan. B. Strategi S-Q-3-R atau survei, question, read, recite, dan review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan menggabungkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Tahap kegiatannya adalah yang pertama, tahap persiapan. Guru meminta siswa untuk membaca teks secara cepat atau survei. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membuat pertanyaan tentang bacaan atau question. Yang kedua, proses membaca. Setelah membuat pertanyaan, siswa melakukan kegiatan membaca atau read. Sambil membaca, siswa membuat jawaban pertanyaan dan catatan ringkasan yang relevan atau recite. Yang ketiga, pasca membaca. Siswa melakukan review, misalnya membahas kesesuaian pertanyaan dengan isi bacaan maupun kegiatan lanjutan lain yang secara kreatif bisa dikembangkan oleh guru. C. Strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau request atau reading question. Strategi ini ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan, isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenaan dengan isi bacaan tahap kegiatannya, yaitu yang pertama, guru menjelaskan tujuan pengajaran, problem yang harus dipecahkan siswa, dan cara yang dilakukan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, guru dan siswa melakukan pemecahan masalah, misalnya menemukan fakta, mendapatkan ide pokok, penggunaan ungkapan, pendapat yang tidak relevan dengan fakta, dan sebagainya. Untuk memecahkan masalah tersebut, guru dan siswa melakukan kegiatan membaca paragraf pertama bacaan. Yang ketiga, setelah membaca paragraf bacaan, guru meminta siswa meramalkan kemungkinan isi paragraf berikutnya. Guru dan siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Paragraf yang dibaca bisa satu paragraf atau lebih, tergantung pada kemungkinan waktu yang tersedia. Yang keempat, tahap terakhir adalah tanya jawab dan pembahasan jawaban pertanyaan. Yang D, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA atau Direct Reading Thinking Activities. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Adapun langkah-langkah kegiatannya yang pertama yaitu guru meminta siswa membaca judul teks bacaan. Apabila mungkin, siswa diminta memperhatikan gambar dan subjudul secara cepat. Setelah itu, guru bertanya kepada siswa sebagai pembangkit prediksi dan penciptaan konsentrasi saat membaca. Pertanyaan tersebut misalnya, apa kira-kira isi paragraf selanjutnya? Mengapa kalian membuat pemikiran demikian? Yang kedua, guru meminta siswa untuk membaca dalam hati satu atau dua paragraf bacaan dengan berkonsentrasi untuk menemukan kebenaran atau kesalahan peramalan yang dilakukan semula. Yang ketiga, bagian lanjut bacaan yang belum dibaca atau ditanyakan ditutup dulu dengan keras. Setelah membaca dalam hati, guru mengajukan pertanyaan. Apa kira-kira isi bacaan berikutnya? Mengapa kalian memperkirakan demikian? Yang keempat, langkah seperti tersebut di atas dilakukan sampai dengan bacaan itu habis atau selesai dibaca.
strategi penghubung pertanyaan atau sampai jawaban atau PPJ atau QAR atau Questionnaire Answer Relationship. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan bidang lain. Berdasarkan gambar pilihan jenis pertanyaan seperti di atas, tahap kegiatan yang dilakukan yang pertama yaitu guru mengemukakan tujuan pengajaran, problem yang mesti dipecahkan siswa, dan cara yang perlu dilakukan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Setelah kegiatan membaca selesai, dilakukan kegiatan tanya jawab dan pembahasan. C. Pertanyaan yang penemuan jawaban memerlukan berbagai sumber dan berbagai kegiatan lain, misalnya pengamatan dan wawancara diberikan dalam bentuk tugas untuk dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Pengerjaan tugas seyogianya dikerjakan secara kelompok. F. Pendekatan pembelajaran membaca. Menurut Iskandar Wasit pada tahun 2011, pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberikan arahan dan corak kepada metode pengajaran dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. A. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. B. Pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, bercerita, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. C. Pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. D. Pendekatan Whole-Language. Whole-Language atau suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa, atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang A. Pengertian membaca, B. Jenis membaca, C. Tahap-tahap membaca, D. Metode membaca, E. Strategi membaca, dan F. Pendekatan membaca. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf.